Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Devi Bintang Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran IT dalam manajemen rantai pasok. Oke, kita langsung saja ke... Oke, jurnal sudah saya sematkan. Di sini sudah ada linknya, jadi bisa diakses untuk di-download. Alasan kenapa saya mengambil topik tersebut itu karena penggunaan teknologi itu kan secara efektif itu merupakan aspek yang mendukung kesuksesan rantai pasok. Tapi kadangkala memang IT itu bukan hanya di dalam pikiran kita mengatakan bahwa oh ini adalah pelengkap dari sebuah kesuksesan dari perusahaan atau mungkin dari sebuah usaha seperti itu. Tapi itu termasuk ke dalam fondasi yang paling utama untuk kesuksesan, apalagi kita di era digital ya kan. Itu sih yang menjadi alasan utama kenapa saya mengambil topik tersebut. Oke, kita langsung saja, kita mulai dulu dari secara umum ya, SCM itu adalah tentang mengenai disiplin manajemen strategis atau eh, SCM ini itu lebih ke fungsinya ya. Fungsinya itu sebagai bagian dari integral atau ekstensi dari manajemen operasi gitu. Terus eh, ada artikel di dalam dan alasan kenapa aku ngambil ini tadi kan karena tentang IT yang sangat menjadi fondasi di zaman sekarang dan itulah kenapa permasalahan di dalam artikel ini cukup menarik dan berkesan, yaitu bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung SCM gitu. Kalau kita harus mengerti dulu kenapa IT itu sangat penting, karena operasi internal dan juga kolaborasi antar perusahaan dalam rantai pasok akan berjalan lebih baik apabila didukung dengan teknologi informasi. Gitu. Jadi karena perusahaan itu menggunakan IT, maka dia bisa menjalankan operasinya lebih lancar, lebih stabil gitu. Terus kita juga bisa berpikir seperti ini karena untuk mencapai sebuah keefektifan gitu, sebuah rantai pasok gitu, kita sangat butuh teknologi informasi ini gitu. Serta penggunaan teknologi ini cukup efektif juga gitu untuk beberapa perusahaan apabila diterapkan gitu juga bisa dikatakan itu salah satu kunci dari kesuksesan itu sendiri, kesuksesan rantai pasok itu. Kita ke definisi dan konsep SCM ini sudah ada dua yang saya ambil menurut Krajewski dan juga Simci Levy. Oke, kalau menurut Krajewski, supply chain management is the whole system approach to managing the entire flow of information, materials, and service from raw materials, supplier, through factories, and warehouse to the end customer. Gitu. Kalau menurut dari Cindy Levy itu seperti ini. Itu digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, dan gudang. Tujuannya itu sama agar barang produksi itu didistribusikan dengan jumlah yang tepat gitu. Dan waktu yang tepat gitu. Jadi tepat sasaran gitulah istilahnya kalau SCM menurut Sinci Levy ini. Oke, kita masuklah kenapa penting gitu ya. Kenapa sangat penting teknologi informasi ini dalam SCM gitu. Kenapa? Kita dari yang pertama dukungan operasional. Seperti yang saya katakan tadi bahwa eh,
teknologi informasi ini sangat mendukung operasional dari sebuah perusahaan atau mungkin usaha atau mungkin toko atau apapun gitu ya. Terus kemudian jaringan dan database. Karena menggunakan teknologi informasi ini, kita bisa memtransfer atau mungkin mencari informasi dengan lebih cepat dan lebih tepat gitu ya kan. Tidak mengulur-ulur waktu gitu. Jadi salah satunya juga itu kenapa sangat penting seperti itu. Dukungan konsep modern gitu ya. Karena dengan menggunakan TI ini bisa mendukung desain dan manajemen rantai pasoknya itu sama gitu. Terus kemudian komunikasi yang secara online gitu ya, seperti sekarang zaman digital gitu. Kompleksitas SCM mendorong komunikasi online gitu. Ini misalnya antara internet untuk konsumen atau Watson et al. Di tahun 1998. Evolusi bisnis online. Nah, sekarang sudah banyak banget bisnis-bisnis di mana kita itu menggunakan secara online gitu ya. Pembelian barang, transaksi, atau apapun itu salah satu kenapa perusahaan itu menggunakan secara maksimal teknologi informasinya dalam SCM ini gitu. Jadi itulah salah satu kemudahannya gitu. Jadi lebih hemat waktu, lebih tepat waktu seperti itu. Tuh, terus krusialnya TI atau pentingnya komunikasi dan aplikasi TI dalam SCM ya benar gitu. Karena sangat penting ini tadi ya. Karena ketika sebuah perusahaan itu mengikuti perkembangan zaman, mungkin untuk sebuah perusahaan yang besar gitu, dia lebih mudah meningkatkan omsetnya daripada tidak menggunakan TI ini gitu. Kemudian mengurangi ketidakpastian gitu. Karena kita menggunakan TI, itu pasti kita lebih mudah memberikan informasi yang lebih relevan, lebih detail, lebih tepat sasaran seperti itu. Dan meningkatkan kinerja gitu. Jadi itu semua bisa dilacak dan otomatis kalau semuanya itu via online, via aplikasi itu lebih mudah dilacak. Jadi nggak yang nggak ada bukti gitu loh. Begitu. Oke, kita masuk ke studi kasus kunci dari kesuksesan Dell, DELL, pada model bisnis yang radikal atau menggunakan rantai pasokan yang inovatif gitu. Kenapa sih Dell ini bisa sukses gitu ya di bidang rantai pasokan ini gitu? Kenapa? Karena model operasinya yang pertama. Model operasi Dell ini menjual lebih dahulu memesan bahan baku untuk komputernya. Artinya juga Dell tidak memiliki persediaan. Jadi Dell ini lebih memilih untuk tidak menimbun persediaan gitu loh. Mereka menjual dulu baru memproduksi gitu. Dan fasilitas Dell hanya menjadi pusat perakitan dan tidak ada tempat penyimpanan barang jadi. Jadi sekali jadi itu langsung memang langsung dikirim ya teman-teman, nggak langsung ditimbun untuk beberapa bulan kemudian. Mungkin kalau ditimbun gitu akan menimbulkan biaya-biaya dan kerusakan kecil-kecil gitu. Jadi lebih baik satu kali perakitan langsung dijual gitu. Memang apa yang dipesan itulah yang dibuat. Jadi tidak ada tuh namanya eh, persediaan bahan barang jadi gitu. Kemudian peran IT lah. Kenapa tadi kita mengambil ini? Karena salah satu ini sudah dibuktikan dari Dell gitu. Dell eh, sudah memulai gitu ya kan, memulai dengan cara Dell itu menjadi perusahaan yang meraih laba 50 miliar dolar hanya dalam waktu 20 tahun gitu. Dan itu sangat luar biasa karena untuk yang lainnya gitu, untuk mendapatkan laba sebegitu banyaknya gitu tanpa menggunakan TI gitu ya kan, menyelaraskan TI dengan rantai pasokan itu sangat tidak mungkin gitu untuk omset seperti itu tanpa dengan mengurangi tingkat apa ya namanya kayak tingkat kerugian yang tinggi gitu sangat tidak mungkin gitu. Dan Dell ini salah satu
yang bisa membuktikan itu bisa. Tantangannya, oke, kita dalam menggunakan TI itu otomatis kita ada tantangan kan. Nah, salah satu tantangan TI dalam SCM ini adalah ini dikemukakan oleh Motwani et al. Tahun 2000 itu karena kurangnya integrasi antara TI dengan model bisnis ya. Ini memang salah satu faktor ya teman-teman, karena kadang untuk perubahan itu nggak bisa nih langsung gitu, langsung dilakukan gitu. Semua berproses gitu. Tapi orang itu ada proses lambat dan cepat gitu ya. Kalau dia lambat, dia akan kalah gitu. Tapi kalau dia cepat, dia akan lebih mudah mengikuti perkembangan zaman itu. Kurangnya perencanaan strategis yang tepat itu sudah pasti. Kekurangan infrastruktur TI, iya, karena TI ini salah satu yang memerlukan di mana em, apa ya, kayak infrastruktur yang berbeda mungkin dari sebelum yang manual gitu. Jadi otomatis kalau kita kekurangan mengenai hal-hal tersebut pasti ya sangat sangat berisiko gitu ya. Terus apalagi aplikasi TI ini bersiap parsial itu sudah pasti. Pengetahuan aplikasi TI dalam SCM yang tidak memadai ya untuk mendapatkan apa ya, kayak integrasi TI secara tepat itu pasti kita membutuhkan itu namanya eh, pengetahuan atau knowledge tentang TI ini gitu. Tapi ada beberapa orang di mana ada integrasi TI ke model bisnis yang dia punya gitu, itu ada yang sulit untuk memahami itu. Jadi memang butuhnya pengetahuan aplikasi TI ini sangat ya, sangat sangat susah gitu ya, membuat mereka mengetahui oh ini gitu, itu nggak semua orang bisa gitu. Terus juga investasi yang diperlukan, perusahaan perlu berinvestasi dalam jumlah besar untuk mendesain ulang organisasi. Oh ini so pasti gitu, karena setiap kali kita berintegrasi itu pasti di mana kita harus mengeluarkan modal awal gitu ya kan. Dan mengeluarkan modal awal itu otomatis akan merubah seluruh struktur distribusi kayak gitu, yang membuat perusahaan tersebut tuh harus harus berani mengeluarkan modal. Jadi untuk perusahaan yang modalnya mepet atau tipis itu nggak bisa nih kalau harus berintegrasi secara cepat gitu ya kan. Itu salah satu tantangan yang sudah pasti akan dilalui. Oke, kita langsung ke perencanaan strategis TI dalam CM gitu. Gimana sih cara-caranya supaya em, TI ini bisa eh, masuk ke dunia rantai pasok dengan terstruktur, dengan benar, tepat, dengan apa ya, tidak menimbulkan tadi ya beberapa tantangan-tantangan itu, supaya kayak meminimalisir juga gimana sih prosesnya gitu. Kita kan juga pengen tahu tuh. Yang pertama adalah fokus ke perusahaan gitu ya. Berfokus pada merencanakan strategis dengan tujuan untuk merencanakan jangka panjang dan mengubah organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif gitu. Yang kedua ada keterlibatan manajemen puncak atau perencanaan strategis memerlukan keterlibatan top manajemen. Ini sudah pasti karena manajemen puncak itu pasti harus kita mendapatkan approve gitu sebelum kita melakukan integrasi TI ke bagian usahanya gitu. Kemudian ada fleksibilitas dan responsivitas atau perencanaan strategis teknologi informasi harus mendukung fleksibilitas dan responsivitas perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar gitu. Jadi memang sebelum melakukan integrasi gitu, kita harus sudah riset gitu loh di pasaran gitu. Eh, apakah eh, sebagai pasarnya atau konsumennya itu tuh bisa gitu kita kita atur sedemikian rupa menggunakan TI ini, apakah mereka bisa mengikuti atau tidak, ya kita harus melakukan riset itu tadi gitu. Kemudian membentuk kemitraan cepat gitu. Ini yang saya katakan tadi,
Kalau seandainya kita melakukan integrasi, itu kita harus riset dan salah satu caranya adalah membentuk kemitraan dengan cepat gitu. Dan mereka juga harus ikut beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh perusahaan induk gitu ya. Kemudian dampak implementasi IRP. Jika perusahaan ini mengarahkan pada sistem enterprise atau IRP atau Enterprise Resource Planning, atau perusahaan mungkin harus melakukan rekonstruksi organisasi, itu perlu adanya rekayasa ulang proses bisnis gitu. Yaitu sudah dijelaskan tadi, karena dengan perubahan itu maka kita harus memikirkan riset terlebih dahulu gitu. Peran strategis sistem informasi dan manufaktur atau salah satu caranya itu pasti yang pertama adalah meminimalkan potensi negatif perusahaan gitu. Memang tujuannya pasti itu supaya lebih terstruktur, lebih tepat, lebih akurat seperti itu. Tren baru teknologi rantai pasok. Oke, kita akan jelaskan mengenai tren-tren apa aja sih di rantai pasok yang harus kita ketahui gitu. Yang pertama itu dorongan atau tuntutan ekonomi global yang mendesak rantai pasokan untuk lebih fleksibel dan responsif gitu. Trennya adalah dorongan. Oke, kita terdorong atau FOMO mengenai sesuatu hal yang terjadi di lingkup global mengenai kayak apa nih yang hari ini lagi tren apa gitu lah. Kita harus bisa mengikuti tren tersebut gitu. Kemudian eh, ada 4 teknologi utama, yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. Itu adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi jarak jauh menggunakan label per mikrochipan atau eh, mengenai ini tuh aktif atau pasif sih orang-orangnya gitu. Fungsinya itu sebagai pelacakan dan pengambilan data objek, seperti kayak mereka disuruh mengisi survei gitu, orang-orangnya seperti apa gitu. Kita harus mengadakan observasi secara langsung nih seperti itu. Kemudian ada manajemen bisnis, proses bisnis atau BPM atau Business Process Management. Solusi TI untuk mengintegrasi karyawan dan sistem melalui proses yang otomatis. Kemudian fungsi meningkatkan efisiensi, nilai kompetitif, dan responsivitas real time gitu. Jadi kita bisa mendapatkan nilai-nilai kompetitif serta meningkatkan efisiensi ini dengan mendapatkan responnya secara real time, secara tepat waktu gitu. Kemudian ada bisnis intelligence atau BI. Jadi BI itu bisnis intelijen di rantai pasok bukan Bank Indonesia. Itu adalah teknik yang berbasis komputer untuk menganalisis data bisnis gitu. Teknik berbasis komputer untuk menganalisis data bisnis. Jadi itu adalah salah satu aplikasi untuk menganalisis data dari sebuah bisnis gitu. Fungsinya ya pasti lebih memudahkan pemilik atau owner untuk mengambil keputusan gitu. Kemudian yang terakhir ada model simulasi, seperti menguji perangkat-perangkat lunak gitu. Kemudian menguji model bisnis-bisnis baru gitu dengan menggunakan data BPM atau BI itu tadi. Kayak kita mungkin yang mengikuti dari tadi mungkin agak banyak yang kita bahas. Jadi ini saya buatkan ringkasan atau kesimpulan dari peran utama TI ini. Yang pertama, operasi internal dan kolaborasi antara perusahaan rantai pasokan dan akan berjalan baik apabila didukung oleh teknologi informasi. Penggunaan teknologi itu sangat efektif yang merupakan salah satu aspek yang mendukung kesuksesan rantai pasok. Itu yang kita bahas alasan kenapa perusahaan itu harus integrasi ke TI gitu ya. Karena sangat berperan sangat berperan gitu untuk mendukung kesuksesan rantai pasokan gitu.
Kemudian peran strategi sistem informasi manufaktur antara lain meminimalkan potensi negatif perusahaan, menyeimbangkan dengan kompetitor, mendukung strategi bisnis, dan mendukung nilai kompetitif berbasis manufaktur. Nah, ini salah satu yang sangat penting juga karena dengan kita eh, integrasi mengenai TI ini ya kan ke perusahaan gitu bisa menyeimbangkan dengan kompetitor karena kompetitor itu pasti sudah jauh lebih unggul, ada beberapa yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau seandainya kita ingin bersaing di dunia bisnis itu kita harus bisa gitu ya. Itu kemudian ada yang nomor tiga, beberapa alasan mengenai penggunaan teknologi informasi dengan SCM adalah dengan cara pemasaran ekonomis, organisasi, dan teknologi. Keempat, ada perusahaan mengimplementasikan TI perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi agar dapat ikut partisipasi dalam bisnis global. Jadi ini sangat benar karena bisnis global itu semua rata-rata sudah menggunakan TI ini sebagai penunjang gitu ya. Bukan hanya penunjang sebagai salah satu fondasi utama karena dengan teknologi informasi yang lebih bagus gitu di perusahaannya juga semakin maju gitu. Itu bisa meningkatkan kesuksesan gitu. Kemudian teknologi juga dapat digunakan misalnya seperti RFID, BPM, BI, dan model simulasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan jurnal yang saya bahas tadi mengenai peran teknologi informasi dalam rantai pasokan. Ini salah satu pemenuhan tugas UAS, mata kuliah manajemen rantai pasok, dan saya mengambil ini sudah saya jelaskan secara rinci. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman juga, dan juga kalau ada salah kurangnya eh, bisa berkomentar atau mungkin menambahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.